Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Vila Putri Aryati. Saya Sulisaya Winai Putri. Saya Muhammad Alwani Wareja. Saya Rebi Mariska. Saya Salsabila Nurul Sapitri. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jejen yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Materi yang kami ambil yaitu pemberontakan PKI Madiun. Diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan lahirnya Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 22 Januari tahun 1948 menjadi titik awal yang berujung kepada pemberontakan. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin ini diwarnai oleh pergolakan internal serta perjanjian Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia. Pasca turunnya Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat bersama Tan Malaka dan Sultan Syahir. Sebelumnya, FDR ini merupakan koalisi yang menghimpun berbagai kekuatan politik termasuk PKI. Dilanjut dengan pemateri 2. Kembalinya Musso dan ambisi komunis. Musso adalah pemimpin PKI yang baru kembali dari Belanda setelah bertahun-tahun diasingkan. Melihat peluang baru di tengah situasi politik yang kacau, ia menjalin hubungan dekat dengan Amir Syarifuddin. Dan bersama-sama mereka mulai merumuskan strategi untuk memperluas pengaruh PKI dan menyebarkan ideologi komunis di Indonesia. Musso dengan ambisi politik yang besar menginginkan PKI mengambil alih Indonesia Soviet. Cita-citanya ini sejalan dengan visi FDR yang menginginkan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dilanjutkan dengan pemateri 3. Propaganda anti-RERA dan ketidakpuasan militer. Kebijakan rekonstruksi dan rasiobilisasi aparatur negara atau RERA yang digagas oleh Kabinet Hatta memicu reaksi keras dari PKI dan para bekas tentara. RERA bertujuan untuk mengembalikan 100.000 tentara demobilisasi menjadi rakyat sipil. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kekhawatiran akan agresi Belanda, PKI dan para bekas tentara melihat RERA sebagai upaya pemerintah untuk melemahkan kekuatan militer dan menghambat perjuangan untuk melawan Belanda. Dilanjut dengan pemateri 4. Keterangan ideologi dan pembuatan pengaruh. Di tengah pergolakan politik dan ekonomi, ketegangan ideologi antara nasionalisme dan komunisme semakin memanas. PKI dengan ideologi komunisnya berusaha untuk mendapatkan perebutan pengaruh antara PKI dan TNI yang masing-masing memiliki anggota dan kepentingan sendiri. PKI melihat TNI sebagai penghalang bagi ambisi politiknya dan berusaha untuk mengalahkan kekuasaan militer.
Dilanjutkan dengan pemateri 5 dan Faktor internasional dan Perang Dingin. Faktor internasional terutama Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Situasi ini mempengaruhi politik di Indonesia. PKI didukung oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya, sedangkan pemerintahan Indonesia didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Ketegangan ideologi global ini semakin memperuncing situasi di Indonesia dan PKI melihat peluang untuk memanfaatkan situasi tersebut untuk mencapai tujuan politiknya. selesai sudah presentasi materi singkat dari kami. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Aku tekan siapa aja tuh? Ada ininya tokoh-tokohnya doang. Jadi kami membuat proyek ini tentang pemberontakan PKI Madiun. Nah, di sini tuh ada tokoh-tokohnya yang pertama ada Jenderal Gatot Subroto, ada Amir Syarifuddin, ada Jenderal Sudirman, MH Lukman, Maijen Sungkono, sama Muso. Di sini juga kami menggunakan media mading 3D. Ada tentara mainan, ada kapas, triplex, terus menggunakan styrofoam, karton, dan lem. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.